Malam itu seharusnya menjadi malam paling bahagia dalam hidupku. Ruang tamu penuh balon, lilin kecil menyala, dan suara tawa memenuhi rumah. Tapi di balik musik lembut itu, aku mendengar sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah pesan di ponsel suamiku, pesan yang membuat napasku berhenti. Aku tidak tahu bahwa di hari ulang tahunku sendiri, aku akan kehilangan dua orang yang paling kucintai, sekaligus. Inilah kisahku. Kisah yang mengubah arti kepercayaan dan luka selamanya. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Malam itu, rumahku tampak lebih hidup dari biasanya. Balon warna emas dan putih menggantung di sudut ruangan. Meja makan penuh makanan kesukaanku, dan di tengahnya berdiri kue ulang tahun dengan angka 33 di atasnya. Aku menatap semuanya dengan senyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena mencoba terlihat bahagia. Reno, suamiku, sibuk memotret setiap sudut rumah. Ia selalu tampak sempurna di depan kamera. Wajah karismatik, senyum ramah, gerak tubuh yang percaya diri. Sayang, sini, potret bareng dulu, katanya sambil melambai. Aku tersenyum, berpura-pura menikmati momen itu. Tapi entah mengapa, malam itu ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu di dalam diriku berbisik. Ada yang tidak beres. Saat semua tamu sudah pulang, rumah menjadi sunyi. Aku membereskan gelas dan piring. Sementara Reno duduk di sofa sambil bermain ponsel. Aku melihatnya dari jauh. Gerak jarinya cepat, matanya serius, tapi bibirnya tersenyum kecil. Ada rasa asing yang menelusup di dadaku. Aku tak tahu mengapa, tapi aku mengambil langkah pelan ke arahnya. Kerjaanku belum selesai, kamu istirahat dulu aja, katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk, pura-pura patuh. Tapi sesuatu dalam diriku menolak diam. Saat Reno pergi ke kamar mandi, ponselnya bergetar di meja. Satu pesan muncul. Aku menatap layar yang masih menyala. Nama yang muncul di sana membuat jantungku berdebar tak karuan. Livia Hati Merah 2. Aku terdiam. Itu nama adikku. Pesannya sederhana, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku nggak kuat lihat kamu bareng dia tadi. Aku pengin segera selesain ini. Aku tak percaya apa yang kulihat. Pikiranku berusaha menolak. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang benar-benar salah. Malam itu, lilin di meja masih menyala, tapi cahaya hangatnya tak lagi menenangkan. Aku duduk di kursi ruang makan, menggenggam ponsel Reno, menatap pesan itu berulang kali. Air mataku tak keluar. Hanya hening panjang yang menggantung di antara napas yang berat dan detak jam dinding. Untuk pertama kalinya, aku merasa, ulang tahunku adalah awal dari sesuatu yang akan menghancurkan semuanya. Aku menatap pantulan wajahku di layar ponsel, wajah yang sama, tapi matanya sudah berbeda. Aku tahu, mulai malam itu, tak ada yang akan sama lagi. Sejak malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, kata-kata dari pesan itu muncul lagi dan lagi. Aku nggak kuat lihat kamu bareng dia tadi. Suara Livia terngiang di kepalaku, suaranya lembut, hangat, tapi kini terdengar seperti racun yang menetes pelan. Pagi datang tanpa suara. Reno sudah berangkat lebih awal, meninggalkan sisa aroma parfum di udara. Aku duduk di ruang makan, memandangi secangkir kopi yang tak tersentuh. Ponselnya masih di kamarku, entah lupa, atau mungkin tak sengaja tertinggal. Tapi bagiku, itu bukan kebetulan. Mungkin Tuhan memang ingin aku tahu. Tangan ini gemetar saat membuka layar ponselnya. Aku tak tahu apa yang kucari, tapi jari-jariku berjalan sendiri. Ada folder chat tersembunyi, dengan ikon hati kecil di sudutnya. Ku buka. Dan di sanalah semua itu. Pesan demi pesan. Foto-foto. Suara tawa Livia. Kata-kata manis Reno. Mereka berbicara tentang perjalanan bersama, tentang rencana masa depan, tentang rahasia yang tak boleh aku tahu. Dadaku sesak. Tanganku dingin. Aku membaca setiap kata dengan napas yang terhenti di tenggorokan. Livia, adikku, gadis yang dulu kubesarkan seperti anak sendiri setelah ibu meninggal. Aku yang menemaninya belajar, aku yang membiayai kuliahnya,
Aku yang selalu membelanya. Dan kini, dia yang menusukku dari belakang. Kurasakan dunia berputar pelan. Aku meletakkan ponsel di meja, menutup wajahku dengan kedua tangan. Tak ada air mata, hanya keheningan yang menakutkan. Kadang, luka tak perlu darah untuk terasa mematikan. Sore harinya, aku menatap jendela. Hujan turun perlahan. Lalu ponselku sendiri bergetar. Nama di layar membuatku mematung. Livia. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya aku menjawab. Kak, bisa ketemu sebentar? Untuk apa? Aku cuma pengen bicara. Tolong. Suaranya terdengar lirih, seperti seseorang yang tahu dia akan dihukum. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap langit yang kelabu dan berkata pelan. Kalau memang ini tentang yang aku pikir, lebih baik kamu datang saja malam ini. Hening panjang. Lalu sambungan terputus. Hujan makin deras, menyapu kaca jendela, seperti berusaha menghapus sesuatu yang sudah terlanjur tergores di hati. Aku tahu malam nanti, tak akan ada lagi ruang untuk berpura-pura. Malam itu hujan belum juga reda. Langit seperti ikut menangis, menumpahkan segala kesedihan yang tak bisa aku ucapkan. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mematikan sebagian lampu, hanya menyisakan cahaya redup dari dapur. Rasanya seperti menunggu badai datang. Sekitar pukul 8, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku tahu itu Livia bahkan sebelum bel pintu berbunyi. Aku tak beranjak. Biarkan saja dia mengetuk sampai 3 kali sebelum akhirnya kubuka pintu. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh hujan. Ia menatapku seperti seseorang yang kehilangan arah. Kak, aku. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku menatapnya tajam. Masuk. Kami duduk di ruang tamu. Tak ada ucapan selamat datang. Tak ada teh hangat seperti biasanya. Hanya keheningan yang menggantung tebal di antara kami. Livia menggigit bibirnya. Menunduk. Aku bisa melihat tangannya gemetar. Aku nggak mau kamu tahu kayak gini, katanya pelan. Aku tertawa pendek. Getir. Tapi kamu tetap melakukannya, kan? Ia tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku menarik napas panjang, menahan amarah yang menggelegak di dada. Sejak kapan? 3 bulan, jawabnya nyaris berbisik. Dan kamu nggak merasa bersalah sedikit pun? Setiap hari, Kak. Tapi aku juga jatuh cinta. Kata itu, jatuh cinta, menusuk lebih dalam dari yang kukira. Aku menatapnya. Tak percaya bahwa adikku sendiri bisa mengatakan hal sekejam itu dengan air mata yang begitu tulus. Dia suamiku. Liv. Orang yang kupilih untuk menua bersamaku, kataku gemetar. Kamu tahu berapa lama aku berjuang menjaga pernikahan ini? Livia terisak. Aku nggak bisa ngatur perasaan. Kak, semuanya terjadi begitu saja. Aku berdiri. Suaraku naik, tapi bukan karena marah, lebih karena patah. Perasaan bisa terjadi begitu saja, tapi pengkhianatan selalu butuh pilihan. Saat aku berbicara, pintu kamar terbuka. Reno berdiri di sana, wajahnya tegang, kemeja basah oleh hujan. Cukup, katanya pelan. Aku yang salah. Aku menatapnya. Benar, kamu salah. Tapi kamu bahkan gak berusaha menutupi kebohonganmu. Reno menunduk. Aku juga bingung. Nat. Aku sayang kamu. Tapi kamu juga tidur dengan adikku. Potongku dingin. Hening. Tak ada yang menjawab. Suara hujan menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Aku berjalan perlahan ke arah pintu, membuka kuncinya, lalu berkata tanpa menatap mereka. Keluar. Dua-duanya. Tak ada kata lain setelah itu. Hanya langkah tergesa, suara tangisan tertahan, dan pintu yang akhirnya tertutup dengan suara berat. Seolah menutup bab dari hidup yang tak akan pernah sama lagi. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang gelap, merasakan detak jantungku berdentum keras. Ternyata, pengkhianatan tak selalu datang dari musuh. Kadang, ia datang dari tangan yang dulu kita genggam paling erat. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Rumahku kini terasa seperti makam kenangan. Tak ada suara tawa, tak ada aroma kopi pagi. Hanya udara dingin yang terus mengingatkanku bahwa aku pernah punya hidup di sini, dan kini semuanya hanya tinggal reruntuhan. Reno pindah keluar rumah tanpa banyak bicara. 1 koper,
Satu tatapan terakhir. Tanpa kata maaf. Livia pun menghilang. Seperti ditelan bumi. Tak ada pesan. Tak ada penjelasan. Dan aku? Aku hanya duduk di ruang tamu setiap pagi, memandangi kursi kosong yang dulu menjadi tempat Reno membaca koran. Di dinding, foto pernikahan kami masih tergantung. Aku memandanginya lama-lama, berharap bisa menemukan sesuatu di sana. Alasan, mungkin. Tapi yang kulihat hanya dua orang asing yang tersenyum palsu di balik gaun putih dan jas hitam. Setiap sudut rumah seperti berbicara padaku. Dapur yang dulu penuh aroma masakan kini berdebu. Ruang tidur masih menyimpan bekas tubuhnya di sisi kasur. Semua terasa begitu nyata, tapi juga begitu jauh. Malam-malamku lebih panjang dari biasanya. Kadang aku duduk di balkon, mendengarkan angin malam sambil menulis di buku harian. Menulis adalah satu-satunya cara agar aku tidak tenggelam. Aku menuliskan rasa marah, kecewa, dan juga rasa cinta yang masih tersisa. Cinta yang kucaci, tapi tak bisa kusingkirkan. Mengapa cinta bisa sekejam ini? Mengapa orang yang kucintai justru jadi alasan aku hancur? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tak ada jawaban. Hanya gema dari dalam dada yang terasa semakin berat. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat ibu. Ia duduk di kursi rotan di taman belakang rumah. Tersenyum lembut seperti dulu. "Nak, kadang yang pergi memang harus pergi agar kau bisa menemukan dirimu sendiri," katanya dengan suara yang begitu nyata. Aku terbangun dengan air mata membasahi pipi. Mungkin itu hanya mimpi, tapi entah mengapa aku merasa itu pesan. Pesan agar aku tidak lagi menunggu. Keesokan paginya, aku membuka semua jendela. Cahaya matahari masuk, menyapu debu di udara. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan udara segar menggantikan aroma masa lalu. Aku menurunkan foto pernikahan dari dinding dan menyimpannya di dalam kotak. Tidak untuk dibuang, tapi untuk diistirahatkan. Saat menutup kotak itu, aku merasa dadaku sedikit lebih ringan. Seolah-olah rumah ini, meski retak, mulai bisa bernapas lagi. Aku tahu, aku belum sembuh. Tapi mungkin, luka ini sedang membentukku menjadi seseorang yang baru. Kota Avaruna menyambutku dengan suara ombak yang lembut dan aroma asin dari laut. Ini adalah tempat yang jauh dari semuanya. Dari rumah, dari masa lalu, dari nama-nama yang ingin kulupakan. Aku menyewa rumah kecil di tepi pantai, berdinding kayu dan beratap seng tua. Tak ada kemewahan, tapi ada keheningan yang tak kutemukan dimanapun sebelumnya. Setiap pagi, aku duduk di beranda dengan secangkir kopi dan buku catatan. Aku mulai menulis, bukan tentang mereka, tapi tentang diriku sendiri. Tentang luka, tentang keberanian, tentang bagaimana manusia bisa patah tapi tetap bertahan. Kata demi kata mengalir seperti air yang membersihkan kotoran di hati. Kadang, aku berjalan ke tepi pantai dan menatap laut. Ombak datang dan pergi, membawa pasir, meninggalkan jejak, lalu menghapusnya lagi. Seperti hidup, datang, meninggalkan, melupakan. Ada sesuatu yang menenangkan dari ritme laut. Ia mengajarkanku bahwa kehilangan tak harus berarti akhir. Penduduk sekitar mulai mengenalku. Mereka memanggilku Bu Nadi, dan tak banyak bertanya tentang masa laluku. Di warung kecil, ibu pemiliknya selalu berkata, "Laut di sini bisa menyembuhkan apa saja, asal kau mau diam dan dengarkan suaranya." Dan aku benar-benar mendengarkan. Setiap desiran angin membawa pesan baru. Setiap matahari terbenam terasa seperti pengampunan. Namun, di balik semua ketenangan itu, masih ada malam-malam di mana aku terbangun oleh mimpi. Mimpi di mana Reno memanggil namaku, di mana Livia menangis memohon maaf. Aku duduk di ranjang, menatap laut yang gelap di luar jendela. Kadang aku berpikir, apakah luka benar-benar bisa sembuh, atau hanya berubah bentuk? Suatu sore, aku menulis kalimat di halaman terakhir bukuku. Aku tidak ingin melupakan mereka. Aku hanya ingin mengingat tanpa merasa hancur lagi. Dan entah mengapa, saat kutulis kalimat itu, aku merasa seolah sebagian dari diriku yang dulu, yang hancur, yang takut, yang penuh amarah, mulai memudar bersama cahaya jingga di cakrawala. Aku menatap laut yang memantulkan warna langit senja. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum tanpa pura-pura. Sudah hampir setahun sejak aku pindah ke Avaruna. Kini, setiap pagi terasa lebih ringan. Aku terbiasa dengan suara debur ombak,
burung camar yang terbang rendah, dan aroma garam yang menempel di udara. Laut menjadi teman yang paling jujur, kadang tenang, kadang bergemuruh, tapi selalu apa adanya. Hari ini, aku duduk di atas batu besar di tepi pantai, membawa secari kertas dan pena. Di hadapanku, laut terbentang luas, seperti cermin untuk semua kenangan yang ingin kutinggalkan. Aku mulai menulis surat. Bukan untuk Reno. Bukan untuk Livia. Tapi untuk diriku sendiri. Untuk diriku yang pernah hancur. Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Terima kasih karena kamu memilih berdiri. Bahkan saat dunia menertawakan luka yang tak terlihat. Kamu sudah melalui badai. Dan meski tubuhmu masih basah oleh air mata, kamu tetap bertahan. Tulisanku bergetar karena angin laut. Tapi aku terus menulis. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Aku berhenti sejenak, menatap cakrawala. Di sana, matahari terbit perlahan dari balik air, seolah memberi salam baru untuk hari yang lain. Aku sadar, aku tidak pernah benar-benar membenci mereka. Aku hanya kecewa karena pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan kini, aku tak ingin lagi menunggu permintaan maaf. Karena ternyata, yang paling kubutuhkan adalah memaafkan diriku sendiri atas semua hal yang kubiarkan menyakitiku begitu lama. Suatu sore, aku menerima surat tanpa nama. Di dalamnya hanya tertulis, "Maafkan aku. Aku tak pantas memanggilmu kakak, tapi aku akan selalu mendoakanmu." Tulisan tangan itu jelas milik Livia. Aku menatapnya lama, lalu melipatnya perlahan dan menyimpannya di buku harianku. Aku tidak menangis. Tidak kali ini. Aku berjalan menuju pantai, melepaskan suratku sendiri ke laut. Lembaran kertas itu terbawa arus, menghilang di antara gelombang. Dan entah mengapa, dadaku terasa hangat. Seolah semua beban yang menahan langkahku selama ini perlahan terangkat oleh angin. Di ujung hari, aku menatap laut dan tersenyum. Tidak semua luka perlu disembuhkan. Ada yang cukup dipeluk, agar kita tahu bahwa kita masih hidup. Aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian layak, tapi karena aku berhak tenang. Ombak datang, menyapu jejak di pasir. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan angin membawa rambutku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas.